Sobat Anyok, kembali lagi dalam podcast kami. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gizi untuk anak pengidap kanker. Hari ini kita akan membahas banyak sekali, mulai dari gizi untuk anak sebelum berobat, lalu di rumah sakit, dan setelah pulang dari rumah sakit. Kali ini kita akan diskusi banyak dengan Dokter Luana Litwina yang merupakan dokter dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Apa kabar, dokter? Halo Tia dan Sobat Anyo, kabar baik. Terima kasih. Siang-siang kita bahasannya gizi ya. Biar lapar ya. Iya betul. Okay. Nah, aku mau nanya nih, kan kalau misalkan anak sehat sama anak yang sakit, terutama sakit kanker kan pasti kebutuhan kalori dan nutrisinya lebih banyak ya. Nah, mereka tuh kalau yang sakit kanker itu kebutuhan nutrisinya tuh per harinya tuh berapa? Oke, jadi ya kita tuh tahu anak-anak itu masih tumbuh kembang. Dia masih bisa besar, otaknya juga besar, badannya besar, tulangnya besar, semuanya besar. Tapi dia juga sakit, jadi dia harus sembuh gitu kan. Yang jadi Sobat Anyo ini kan rata-rata sakitnya pasti cancer dong ya. Oke, itu kan sakitnya berat. Metabolisme alias mesin badannya itu akan berpacu untuk bener-bener bikin energi, dihajar lagi, dipakai lagi, bikin lagi, dipakai lagi. Maka kalau dia cuma makan biasa nggak cukup. Nah, untuk kebutuhan nutrisi itu sendiri tiap orang berbeda nih Tia. Jangankan anak-anak nih, antara aku sama Tia aja beda nih. Karena itu dipengaruhi oleh tinggi badan, usia, aktivitas fisik, pekerjaannya. Jadi itu harus dihitung secara individual sebetulnya. Tapi kurang lebihnya sih kita bisa katakanlah, misalnya anak usia balita, berarti 5 tahun ke bawah ya. Itu dengan sakit kanker ini nih, kira-kira 1.300 kalori lah kita butuh tubuh dia. Kalau di atas 5 tahun atau anaknya sih 3 tahun Kak Tia, tapi tinggi, gemuk, badannya bongsor, ya dia harus pakai patokan yang naik lagi dong, karena nggak cukup tuh, berarti mesin dia kan lebih banyak gerakannya gitu ya. Kita akan pakai ya di kisaran 1.500 kalori. Terus itu sampai umur 12 tahun kalau kurang lebih range-nya sama. Karena kenapa? Berat badan dan tinggi badan pun kita nggak bisa tetapkan paku mati gitulah ya. Ada range-nya, bisa dilihat di buku tumbuh kembang, di flowchart-nya si WHO atau Kemenkes punya, itu semua pasti average. Berat badan ideal dibagi lagi cewek apa cowok nih. Karena apa? Aktivitasnya beda. Kalau udah ABG hormonnya beda. Bener ya, setuju ya. Nah, jadi kalau misalnya makin naik umurnya tentu makin banyak lagi nih. 1.500 kalori bisa, 1.700 bisa, bahkan langsung kayak anak dewasa 2.500 kalau dia atlet. Iya, itu. Ada juga loh atlet yang sakit, ya. Jadi kita tetap hitung semua. Terus kalau misalkan untuk anak pengidap kanker, kan udah dikasih tahu nih tadi kalorinya tuh butuhnya segini. Nah, dari kalori itu ada nggak sih kayak, oh mereka tuh kalau misalkan anak sakit kanker itu mereka lebih butuh banyak protein atau karbohidrat, atau sebenarnya sama aja, ada jumlah-jumlahnya? Sebenarnya kita sakit sama kita sehat, gizi itu harusnya seimbang, harusnya. Pada kondisi tertentu dia akan butuh sumber energi yang sesuai. Misalnya atlet lari, dia butuh energi yang cepat dipecah supaya dia bisa lari lalu finish gitu kan. Tapi kalau pasien kanker, pengobatannya lama prosesnya, penyembuhannya juga lama karena yang dirusak atau yang rusak adalah sel. Sel butuh regenerasi. Waktu regenerasi itu paling banyak membutuhkan protein. Ya, jadi saya setuju. Apa sih yang kita harus utamakan? Protein. Gitu. Jadi misalnya anaknya susah nih makannya gitu. Pasti kalau dikasih makan nih, misalnya di rumah sakit nih ya, nasinya nggak habis, buburnya nggak habis, kan? Tapi begitu lauknya ayam goreng atau misalnya telur,
habis gitu, nggak apa-apa. Justru kita pesenin, Bu titip ya, yang penting habisin lauknya. Nah, terus kita juga kan kasih susu kan, susu juga sumber protein tinggi tuh ya. Susunya juga ya, mau susu apa? Kalau aku sih sampai aku tanya, mau yang coklat apa yang putih? Soalnya supaya dia minum dulu, yang penting. Tapi itu nggak masalah. Maksudnya kalau misalnya ada rasa coklat kan ada penambah rasanya. Sebenarnya kalau anak pengidap kanker tuh baiknya tuh minum susu full cream aja atau yang ada rasa-rasanya tuh nggak apa-apa. Jadi ini loh ya, kamu pernah sakit demam nggak? Iya. Atau flu berat banget? Atau sariawan? Udah sakit nggak nafsu makan? Terus disuruh makan yang banyakin makan, bingung sendiri kan? Gimana mau makan, orang nggak bisa makan lagi sakit gitu ya. Jadi selama anak ini sakit, cari makanan yang dia suka. Dia suka, tapi ingat lagi tadi poin pertamanya, targetnya protein duluan. Oke ya? Yang harus banyak. Jadi ada pilihan, misalnya contohnya apa nih Tia? Kamu suka apa tapi yang bukan protein? Contohnya apa? Apa ya? Roti coklat deh. Iya. Oke ya, roti coklat. Terus proteinnya ada tapi dikit. Oke. Terus tadi susu. Berarti sukanya susu coklat. Tapi rumah sakit punyanya susu putih atau mamahnya bilang nanti giginya rusak gitu ya. Entar dulu. Yang penting dia masuk dulu, karena ini terapi kanker itu, pernah tahu nggak sih terapi kanker? Kemo. Iya, kemo. Apalagi? Radiasi. Apalagi? Operasi, ya kan? Atau tiga-tiganya tuh jebret sekalian gitu. Nah, bayangin aja kalau dia harus ngalamin tiga-tiganya, dia harus penyembuhan secepat itu, tapi tetap dia harus tumbuh kembang juga. Defisit atau energinya. Kalau kita paksain putih aja ya susunya, makannya jangan roti coklat ya, makannya lauk aja ya. Anaknya tambah stres nggak sih? Jadi kalau aku nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mau dikasih perisa ini itu nggak ada masalah. Buktinya susu pasti keluarnya ragam rasa kan. Kalau emang cuma susu putih yang terbaik ya udah, pasti yang dijual sedunia ini susunya putih doang dong. Oke ya, kan dia bukan mau diet. Nah terus kalau misalnya tadi kan ada yang bilang maunya makannya itu terus kayak gitu. Itu berarti nggak masalah. Masalah dong, anak sehat aja kalau makan itu terus masalah. Tapi aku mau tanya nih sobat Anyo, itu masalahnya sama ibunya apa sama anaknya ya? Kok makannya bisa itu doang sih? Kadang kan kayak mereka kan punya makanan favoritnya, jadi mungkin ada beberapa orang tua mikir, ayo deh daripada anak saya nggak makan, anak saya mau misalkan mau makannya telur kecap terus, ya udah makan telur kecap terus deh, tapi dia nggak makan makanan lain karena makanan favoritnya itu. Terus orang tua berpikir, oh ya udah deh daripada anak saya nggak makan sama sekali. Nah kayak gitu gimana tuh dok? Ya oke. Tapi lumayan ya telur kecap, lumayan tuh yang dia pilih, yang dia bisa asup, yang dia favorit adalah protein, ya kan? Oke deh, dia bolehlah makan telur kecap. Tapi masa sih cuma itu doang yang dia suka? Coba ulik lagi anaknya bunda. Siapa tahu dia juga suka susu coklat. Siapa tahu dia juga suka semur daging warnanya coklat, bola-bola daging warnanya coklat. Siapa tahu dia cuma suka apa ya namanya, kurang lebih yang rasanya ada manis-manisnya, warnanya ada coklat-coklatnya. Jadi explore dong. Berarti tugas orang tua juga buat nyari tahu ya. Orang tuanya jangan order, orang tuanya explore. Jadi master chef ya di rumah. Terus nih dok, kayak misalkan kan kalau anak pengidap kanker nih, kadang nggak mau makan makanan berat, kan mulutnya pasti nggak enakan mereka, rasanya pahit gitu. Kadang boleh nggak kalau misalkan ya udah deh, ibu kasih cemilan, terus ibunya bikin cemilan ala-ala buat rumahan gitu. Nah dokter ada nggak rekomendasi kayak gitu? Ya bun, jadi anak-anak ini ya Katia ya, jangankan mulutnya pahit, banyak juga yang mulutnya sariawan, sariawannya. Katia kalau punya sariawan satu biji doang, satu titik doang, satu spot aja, minum aja udah males ya kan? Apalagi makan.
kalau anak kanker, terutama kanker kepala leher, dia akan disinar di radiasi itu kan pakai helm khusus. Itu salah satu efek samping yang mungkin terjadi, mungkin loh ya, nggak semua anak ya, nggak semua orang juga, adalah sariawan. Ya, sariawannya bisa sampai dalam, nggak kelihatan. Makanya pasti kalau kita di rawat inap kita kasih obat kumur, kita kasih anti sariawan, obat jamur dan seterusnya gitu ya. Lalu gimana cara dia makan tadi? Mau bikin cemilan, setuju, bikinlah cemilan, bikinlah sesuatu yang nyaman buat dia. Yang penting ingat, apa yang harus masuk? Yang pertama protein. Good. Jadi bolehnya ngemil apa dong yang isinya protein? Ya misalnya nyamannya pakai apa? Puding, kenyal-kenyal, ya, gampang ketelan. Pakein susu dong. Susunya jangan susu yang buat tukang martabak ya, itu bukan gula susu semua. loh. Iya, cari yang proteinnya tinggi, yang khusus anak kanker dan seterusnya gitu, yang udah direkomendasiin gitu dong. Terus yang kedua ada lagi tipsnya nih. Kalau aku nih ya, kan ada anak yang pinter banget nih. Jadi dia sebenarnya nggak nyaman, lidahnya pahit gitu ya. Tapi dia ngerti bahwa dia harus makan. Tapi dia istilahnya kan ada rasa mual, itu juga bisa jadi efek samping tuh. Jadi kita bilangnya gini, berikan dulu PR-nya, habiskan dulu lauknya, lalu kasih rewardnya. Semisal pudingnya nggak mungkin dong, dia nggak suka kalau dibikin puding yang rasa itu, yang pakai susu itu gitu ya. Oke, tapi berarti cari caranya supaya win-win solutionnya lah istilahnya. Jadi kita dapat targetnya, anak juga bahagia, nggak merasa dijejelin gitu kan. Makan dulu ya, ayamnya udah aku goreng loh. Misalnya sukanya paha ayam goreng, pentung ya kan, itu anak-anak paling suka. Nanti ini sudah menanti loh. Misalnya yang disuka apa nih cemilannya? Pasti ya cemilan happening. Apa ya, kan boleh sebut merek, boleh sponsor. Ya pokoknya gitu deh, kue gitu ya. Nanti baru kita kasih. Atau bahkan mau permen boleh, sama-sama. Ya, oke. Kayak tadi kan sempat ngebahas kalau misalkan anak mengidap kanker harus banyakin makan protein. Nah, banyak nih seliweran kayak banyak yang bilang ikan gabus tuh bagus. Nah, itu faktanya emang beneran bagus kah untuk anak mengidap kanker atau gimana? Atau semua ikan tuh sebenarnya? Jadi ikan gabus itu kandungannya diteliti dia tertinggi dalam hal albumin. Anak kanker dan anak yang infeksi berat itu kemungkinan besar albuminnya itu, albumin adalah bentuk protein tubuh yang ketika kita mengalami goncangan kondisi, misalnya tadi ya infeksi, inflamasi, kanker gitu, dia adalah sumber energi utama yang cepat bisa dipecah. Jadi pasti biasanya dia ngedrop, begitu ya. Nah, kalau pengobatan dengan albumin di rumah sakit untuk mendapatkan satu infus albumin itu ada kayak darah gitu, ada batasan kadarnya. Seseorang bisa ditransfusi. Kalau darah HB-nya harus kurang dari 7. Kalau albumin harus kurang dari 2,5. Padahal nilai normalnya untuk anak-anak di atas 3,8. Gitu ya. Jadi kita harus pakai sumber lain nih, karena albumin yang infus harganya mahal banget. Mahal sekali. Nah, kenapa dia harus makan ikan, makan protein? Itu mengandung albumin. Protein-protein bisa salah satunya albumin itu bisa kita dapatkan. Kalau yang tertinggi dan murah adalah putih telur. Jadi ayo makan putih telur. Terserah mau dibikin puding, dikocok putihnya doang 3 butir, dikocok sampai jadi apa, jadi mousse atau apa gitu, terus jadiin puding silahkan, jadiin flat silahkan, jadiin apapun silahkan.
atau ikan semua ikan bagus, ikan laut lebih bagus yang laut dalam, misalnya kembung gitu-gitu, karena ada omega 3 selain albuminnya. Nah, omega 3 akan membantu menekan inflamasi. Misalnya anak-anak yang trombositnya tinggi tuh, ada tuh suka tuh trombositnya tinggi nih, leukositnya tinggi nih, leukositnya atau rendah nih, HB-nya rendah nih. Nah, makanya ikan laut tuh gitu. Ya, jadi nggak harus tuh ngadang-ngadangin sampai susah banget beli ikan gabus setengah mati. Kita nggak punya sungai yang berikan gabus gitu kan di Jakarta, ya gimana ini? Ya, nggak usah harus itu. Jadi telur aja yang gampang. Udah tinggi albuminnya. Ikannya ikan yang lain aja, tanya aja anaknya sukanya ikan apa nih. Ikan lele pun nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oke. Terus tadi kan kita sempat nyinggung soal anak yang sakit kanker biasanya lidahnya tuh suka pahit ya. Kayak gitu kalau makan juga jadi nggak enak. Boleh nggak sih kita kasih madu atau sari kurma kayak gitu, Dok? Boleh banget. Bahkan untuk anak-anak yang puasa, karena saluran cernanya nggak boleh dulu kena makan dan minum. Katakanlah, pernah lihat nggak Katia? Dia pakai selang di hidung. Iya, pernah. Pernah ya? Pernah. Itu jalur makan sebenarnya. Sementara tapi sifatnya nggak kayak kacamata nih. Kacamata nih kalau Katia udah dikasih kacamata pasti harus pakai terus kan. Kalau nggak pakai bisa sih, tapi berat gitu ya. Nah, kalau itu tuh selang makan umurnya hanya kalau dia nggak bisa makan gitu. Sedangkan usus harus dikasih makan, atau kalau di rumah sakit kita bisa infus makanannya. Kalau di rumah atau di rumah singgah ya kan nggak ada infusnya gitu kan. Jadi pakai jalur itu supaya anaknya mau tidur kayak mau nggak sadar kayak, atau lagi sariawan berat pintu masuk makanannya lagi nggak bisa nih, perih gitu ya udah sih langsung pakai selang itu. Nah, kapan situasinya kita nggak bisa kasih makan dan kita oles-oles aja madu? Itu ketika saluran cernanya lagi bermasalah, yang kita sebut namanya itu stress ulcer. Jadi yang stres itu nggak cuma otak kita sama hati kita gitu loh ya. Misalnya Katia nih temennya nakal gitu ya, stres langsung ya kan. Tapi saluran cerna juga stres ketika kondisi sakit berat. Dia harus ngalah soalnya sama jantung, sama organ-organ vital lainnya. Jadi dia harus ngalah. Nah, dia bisa pecah tuh pembuluh darahnya. Jadi nanti berdarah tuh, aliran selangnya ada tuh, baik itu warnanya coklat, hitam, dan merah. Kalau udah 3 warna itu yang muncul dari selang, nggak boleh makan. Atau warnanya jernih, kekuningan ataupun hijau, tapi jumlahnya banyak, itu juga nggak boleh makan. Berarti lagi stres loh saluran cernanya. Orang lagi stres disuruh kerja, ya jangan dong, suruh healing lah ya. Itu kita nggak usah. Tapi anak-anak tidak bisa puasa terlalu lama kalau kondisinya sadar ya. Maka dari itu kita bilang kita pasang makanannya lewat infus ya. Sekarang dari mulut sama dari hidungnya nggak mamam dulu ya. Perutnya lagi istirahat dulu ya. Tapi kamu boleh jilat-jilat madu yang dioles di bibir. Kalau aku sih gitu. Tapi cukup segitu. Jangan sampai orang tua niatnya nggak tega, dikasih lah minum, dikasih apa, kagak kelar-kelar itu aliran selangnya, nanti banyak terus. Padahal kita kan sebenarnya mengistirahatkan saluran cernanya sebentar aja sebenarnya. Kalau dia udah baik-baik aja, stresnya udah hilang, ya udah diboleh makan, minum lagi. Nah, kalau misalkan berarti kan mereka kan boleh mengonsumsi madu kan. Nah, anak pengidap kanker tuh bolehnya mengonsumsi madunya tuh kayak gimana, Dok? Ada spesifiknya nggak? Kita kan madu ini kan banyak yang apa ya? Kita juga nggak tahu nih ya. Banyak rumor yang madunya gula, terus dites ini, dites itu gitu ya. Ya, walau alam ya. Selama kita nggak bisa nemuin sarang lebah untuk kita peres madunya, kayaknya sih kalau saya cari aja lah setidaknya yang bermereknya kita bisa percaya. Gitu aja, ya nggak sih? Karena kalau mau spesifik juga harus ada sponsor loh yang masuk.
Jadi aman, silakan cari aja yang memang merek yang terpercaya, ada label badan POM-nya, kita ketahui jelas sumbernya, ya udah. Gitu. Jangan sampai ya udah susah loh. Terus kamu suruh harus madu hutan dari yang gitu. Iya, kali ya. Susah ya nyari. Tambah repot nanti. Nah, terus jenis makanan sama minuman apa yang harus disiapkan orang tua ketika anaknya mau berobat nih? Sebentar lagi anaknya mau kemo nih. Nah, saya misalkan sebagai orang tua harus nyiapin makanan apa biar nanti pas pengobatan anaknya itu berjalan lancar. Kalau mau kemo itu ada dua. Ada yang one day care, jadi dia diinfus, hari itu juga dia pulang. Ada yang harus nginep, selesai diinfus, belum boleh pulang juga, harus nunggu lagi hasil labnya keluar, diobservasi lagi. Ada, jadi beda-beda nih. Nah intinya kalau yang nginep, ya udah makannya kan udah disediain rumah sakit, nggak usah repot, ya nggak sih? Tapi kalau yang one day care, ya bekal lah apa yang dia suka nih, karena kan itu lumayan ya, kemo itu kan beberapa jam misalnya gitu ya. Ya sediainlah, jangan sampai udah jam makan siang. Kan makan itu 5 frekuensi loh ya. 3 kali makan nasi atau makanan berat, makan padat, makan utama. 2 kalinya cemilan nih. Nah jadi dilihat nih, waktu berangkat udah sarapan, makan berat ya udah. Pas sampai rumah sakit mau kemo yang one day care, makanan selingannya pas dia di kemo. Nanti tanya, ada yang boleh sambil, ada yang harus tunggu. Jadi tanya dulu, mau masuknya jam berapa? Misalnya ya, jam 9 sampai jam 1 siang misalnya ya kemonya. Nah berarti ya udah, boleh nggak jam 9-nya minum susu dulu supaya dia nggak lapar-lapar amat selama 3 jam di kemo. Misalnya kalau kemonya nggak boleh sambil makan gitu. Oke ya. Terus nanti jam 1 udah boleh langsung makan belum? Boleh. Ya berarti siapin makan siang di situ dong. Karena kan nggak mungkin ini orang harus pulang dulu. Kalau pulang dulu sampai rumah jam 5 lagi. Ya kira-kira gitu sih. Terus jenis makanannya misalnya ya yang dia suka lah. Tapi ingat yang tadi pakem-pakemnya. Protein. Pokoknya apapun itu selalu utamain protein terlebih dahulu. Iya. Oke. Terus untuk anak-anak pengidap kanker ada nggak sih makanan sama minuman pantangan yang jangan dimakan nanti malah ngaruh ke pengobatannya atau gimana? Ya itu yang kita juga lagi melakukan penelitian ya, Sobat Anyo, bahwa kalau secara spesifik selama sedang menjalani terapi kanker, apapun bentuk terapinya, kita tidak pernah melakukan pantangan makan apapun. Silahkan, yang penting jangan makan temen, udah ngerti gak? Oke? Nah, tapi untuk pengobatan ternyata pernah lihat nggak anak-anak yang udah di kemo beberapa kali pipinya langsung pada cabi? Iya. Pernah ya? Itu namanya moon face, oke? Atau berwajah bulan. Bulan cantik kan ya, bulat ya. Buat anak-anak kan udah bulat sih. Nah, itu beberapa anak yang kami pantau khusus itu bisa kita ukur massa lemak, massa otot dan cairannya, tulangnya semua pakai alat khusus. Ternyata massa lemaknya yang naik tuh, banyak tuh yang kayak gitu. Nah, ketika itu terjadi berat badan melonjak tinggi, tapi yang naik itu massa lemak, otomatis massa lemak itu bersifat inflamasi atau memicu peradangan. Jadi otomatis juga akan mempengaruhi terapi kanker dan dosisnya. Nah, tapi kita baru selesai nih penelitiannya ya. Jadi pada anak-anak tersebut sudah mulai kita edukasi orang tua dan semua keluarganya nih. Dia cemilannya harus rendah lemak, rendah gula simplex, ya, tinggi sayur, serat, buah, ya seperti itu, tinggi protein. Terus anaknya udah anak sakit kanker itu beda-beda ya. Ada yang bisa jalan tetap, ada yang ngedrop ya. Jadi dia harus tidur aja gitu ya. Tapi dia nggak lemes-lemes banget, bisa main game, ini tetap jalan gitu ya. Nah jadi mereka upayakan latihan atau olahraga sesuai dengan kemampuannya. Jadi misalnya kalau tidur doang tapi masih bisa meremas bola, ini kan otot bergerak ya. Nah silakan. Atau masih bisa jalan, masih bisa olahraga ringan. Pada yang tadi tuh, yang masalah lemaknya pada naik,
ya harus mulai melakukan itu. Jadi kalau untuk makanan sama minuman yang nggak boleh dikonsumsi itu berarti nggak ada spesifik kayak misalkan nggak boleh makan buah apel, nggak boleh makan kayak gitu? Iya, nggak ada yang spesifik itu selama menjalani terapi kanker. Tapi sesudahnya tiap kanker punya pantangan yang berbeda-beda. Contohnya tuh dok? Oke, misalnya KNF, kanker nasofaring. Penelitiannya menyebutkan mereka tidak boleh kena asap rokok. Anak-anak kan nggak ngerokok dok, bapaknya sama kakeknya coba dicari deh, itu juga nggak boleh. Oke, kak berapa lama dok? Seumur hidup berarti, karena gennya dia tuh ringkih, jadi mudah terpapar lagi. Emangnya kita bisa jamin kanker nggak kanker lagi? Ya nggak tahu kan, gitu. Itu yang harus dicegah, karena itu aja udah sel yang berbeda ya. Nggak semua orang kan kena asap rokok kenapa-napa, tapi ada yang kenapa-napa langsung kenanya kanker gitu kan. Ada yang cuma batuk doang nih, kita kalau ini ya polusi kita batuk-batuk misalnya. Terus ikan asin, makanan kemasan, penelitiannya sih sebagian menyebutkan misalnya hanya olahan yang di suatu negara lain gitu ya, yang di kita enggak. Tapi ada yang tidak menyebutkan itu. Yang penting semuanya zat yang terbentuk akibat pengolahan proses pengasinan itu gitu. Nah jadi nitrosamin itu, nah itu yang nggak usah makan itu, jadi pantang seumur hidup ada gitu. Ada yang itu contohnya ya. Nah tadi kan sempat menyinggung soal anak yang pipinya cabi-cabi badannya jadi pada gemuk. Nah anak mengidap kanker tuh sebenarnya yang udah gemuk gitu, yang udah pipinya udah ginuk-ginuk itu sebenarnya mereka tuh perlu diet apa enggak sih dok? Jangan, anak sehat juga nggak boleh diet loh. Anak sampai umur 18 nggak boleh diet. Oke, kita ke dokter gizi aja, nanti deh diajarin makan yang benar ya. Biar seimbang ya. Nggak boleh diet, mereka harus in and out-nya seimbang benar ya. Jadi nggak boleh yaudah ya nggak boleh diet, kasih makan, kasih gadget, maknya pergi. Ya jangan gitu tuh, ajak jalan-jalan tuh, ajak aktivitas. Jadi dia urusnya karena dia bergerak, bukan karena dia dipantang-pantang makanannya. Jangan dong. Nah tadi kan kita sempat menyinggung soal gizi seimbang. Nah kan Kemenkes kan ngasih ini pakeman isi piringku kan. Nah itu berlaku juga nggak buat anak pengidap kanker? Nah itu porsi-porsinya pun sama dengan anak-anak sehat kah atau ada yang lebih dibanyakin? Sama. Target kita tetap sama, cuman yang beda adalah kebutuhannya. Jadi misalnya kalau kita isi piringku anak itu udah cukup dengan perhitungan 1000 kalori, ternyata anak yang sedang kanker dan terapi dia butuhnya 1300 kalori misalnya. Kalau anak yang biasa 1000 udah cukup nih, jadi nggak usah dikasih piring yang sama kita makan. Orang di separuh setengah itu porsi bisa habisnya. Makanya di restoran-restoran kan juga adanya kids meal, ya nggak? Ada nggak kids meal? Ada. Tanpa menyebut apa ya gitu kan. Jadi artinya ada porsi anak kan, ya udah segitu tuh dia porsinya cukup dia gitu. Tapi kalau kita anak yang kanker dihitung berlebih, tapi tentu nggak bisa kalau semuanya dari makanan. Makanya pilihlah makanan-makanan terutamanya susu yang kalorinya besar, proteinnya besar. Jadi dimakannya sebentar, kenyangnya sebentar, karena kalau bentuknya susu kan cepat diserap nih sama usus. Tapi kalorinya cukup dia simpan di dalam protein badannya. Nah ditambah dia suruh latihan supaya masuk ke otot itu cadangan protein badan, supaya nggak cepet habis. Nah kan kalau kemoterapi kan kemoterapi pada anak kan efeknya macam-macam tuh. Ada nggak sih dok makanan yang bisa ngurangin efek dari pengobatan anak-anak kanker? Nah kalau aku pernah juga tuh membuat review ya pada kemoterapi. Aku mereview artikel-artikel, ternyata kalau dia mual dapat dikurangi dengan bumbu jahe. Jadi jahe atau jahe itu ginger, dia mampu meredam rasa mual akibat kemo
Jadi kalau anaknya kemo dan ada mual-mual, yuk silahkan masaknya pakai jahe, terus minumannya permen jahe, terserah, pokoknya itu mampu mengurangi. Selain tentu dokternya pasti kasih obat anti mualnya gitu. Oke, dan biasanya rasa mual efek kemo itu nggak lama kok, paling 1-4 hari lah. Kalau lebih dari itu dicari tahu lagi tuh, siapa tahu anaknya mual karena stres. Ya, karena stres, anak-anak itu kan nggak nyaman dengan sakit gitu. Nah kan karena ada efek dari berobatnya kan banyak banget tuh. Terus jadinya malas makan, mulutnya pahit, sariawan gitu-gitu. Jadi kan gizi anak juga jadi nggak terpenuhi dengan baik. Nah orang tua boleh nggak sih dok ngasih suplemen ke anak-anak buat pengidap kanker kayak gitu? Iya, jadi anak-anak kanker ini harus sangat-sangat kita jaga nih. Jangan sampai malnutrisi. Masalahnya lebih dari 60% pasien kanker ya malnutrisi. Ya karena tadi susah makan, sedangkan kebutuhannya banyak, energinya aja di luar dari anak sehat, ya kan yang dia butuh. Tapi asupannya rendah, gitu kan. Nah, anak-anak seperti ini memang harus sangat-sangat kita jaga supaya dia tetap mau makan. Jangankan vitamin, suplemen dan lain-lain ya. Kita bahkan bisa berikan obat-obatan yang untuk bisa meningkatkan selera dan asupan makan. Meskipun penelitiannya menyatakan tidak terlalu signifikan, tapi kembali lagi kalau pasien-pasien kami sendiri di rumah sakit kanker ada yang pengaruh sih. Karena begitu dikasih obat lapar mulu dok, betul ya. Ya intinya sebenarnya gini, vitamin dan suplemen itu jenisnya mikronutrien. Kalau nasi, karbohidrat, protein dan lemak itu makronutrien. Makro itu wajib dikonsumsi, harus ada karena dia sumber energi, gitu ya. Mikronutrien kita tetap butuh tapi dalam jumlah kecil, makanya namanya mikro. Nah, mikronutrien tanpa makronutrien artinya dikasih suplemen tapi kagak dikasih makan. Mikronutrien itu seperti pelumas, mesinnya si makronutrien. Jadi kalau nggak dikasih itu bakal apaan pelumasnya? Mau gerakin siapa? Gitu. Jadi harus dua-duanya ya dikasih ya bun. Nah, anak-anak yang sakit umumnya memang sudah mengalami defisiensi mikronutrien karena proses metabolisme yang cepat tadi. Maka ketika dia ditambahkan, diberikan suplementasi, itu dia langsung selera makannya gitu kan. Ya, jadi pasti insya Allah sih ada pengaruhnya ya. Nah, jadi boleh nggak? Boleh kasih. Mau minta? Boleh, kita kasih. Oke. Nah terus tadi kan sempat nyinggung soal malnutrisi. Ciri anak pengidap kanker yang udah kena malnutrisi itu seperti apa? Terus efek dari malnutrisi itu untuk pengobatan si anak tuh seperti apa dok? Jadi malnutrisi itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami penurunan berat badan dalam waktu tertentu dengan jumlah tertentu yang tidak dia lakukan perjuangan, artinya proses penurunan berat badan. Misalnya kamu pengen langsing nih, besok mau merit, kamu pasti berjuang dong, olahraga lah, diet lah, mantang ini mantang itu supaya turun sekian kilo targetnya. Nah pada anak yang sakit kanker terutama, makannya udah biasa nih, tapi kok akhir-akhir ini nggak naik ya beratnya. Iya betul, kan? makannya udah banyak tapi masih segitu aja berat badannya. Ini ada naganya bagaimana nih di usus gitu ya kan. Pokoknya dia nggak gemuk-gemuk. Bahkan dia akan mengalami penurunan berat badan. Lebih dari 10% dalam 3 bulan sudah malnutrisi gitu. Ya, meskipun anaknya masih besar. Oke? Anaknya masih obes. Masih benar-benar besar, gemuk, tinggi, besar, tapi sudah mengalami penurunan berat badan yang tidak dia inginkan, tidak dia lakukan upaya penurunan berat badan secara normal karena diinginkan dibuat,
maka itu dia sudah malnutrisi. Nah, pada yang berat badannya sudah kecil tapi tadinya masih dalam rentang normal, ketika dia mengalami penurunan berat badan, dia mengalami malnutrisi, tentu tinggal apa dong? Kulit sama Tulang. Otot itu cadangan protein badan, yang buat protein itu tugasnya mereparasi sel-sel yang rusak, ya, baik karena proses pergantian sel, baik karena dirusak sama obat anti kanker, atau karena hal lain. Nah, yang mau benerin dia siapa? Gak ada, makanya masih susah, cadangannya gak ada. Jadi kenapa malnutrisi berbahaya bagi pasien kanker? Karena dampaknya terhadap pengobatan menjadi. Apa saran dokter untuk gizi yang baik untuk anak-anak yang lagi yang udah pulang dari rumah sakit yang sekarang lagi ada di rumah? Tapi masih sakit nih, cuman lagi dirawat di rumah. Nanti untuk terapi kanker lagi ke rumah sakit lagi gitu. Oh ya, tentu saat di rumah kesempatan nih buat dia dikasih makanan yang dia nyaman, dia suka, ya. Mungkin waktu di rumah sakit jenis masakannya berbeda dengan masakan ibunda misalnya gitu ya, silakan. Kemudian juga berilah suasana yang nyaman. Ketika di rumah kan pasti dia lebih nyaman, ya. Terus dia bisa jadinya makan lebih nyaman. Banyak tuh yang kayak gitu. Pas di rumah dia gemuk. Atau tapi sebaliknya juga bisa nih, karena waktu di rumah ibunya sibuk sendiri. Kalau di rumah sakit kan jam makan tepat waktu ya. Setiap 3 jam troli makan itu lewat, terus naruhin piring baru makan, isinya makanan. Nanti di meja pasien itu hanya diberi waktu 1 jam untuk ngabisin. Nanti diambil lagi, ada troli kosong, troli kotor untuk ngambilin piring-piring kotor, gitu kan. Nah, begitu di rumah, kebiasaan anak ini diberi makan di rumah sakit seperti itu terjadwal, tolong dilakukan di rumah. Lebih dari 6 kali frekuensinya maksudnya, silakan. Ya, yang penting tadi misalnya kayak rewardnya nih, oh udah habis ya, oke, mau ngemil apa, ya udah gitu. Tapi nanti jangan lupa 3 jam lagi jam makan lagi ya, jam makan besar nih, gitu. Yang penting kasih cemilannya yang bisa nggak bikin dia skip waktu makan selanjutnya, gitu. Terus makannya harus sama ya, bergizi. Tadi tuh pakemnya tuh harus tinggi protein dulu. Terus jangan dipantang ini itu, jangan nggak pakai bumbu ini itu. Ingat, dia itu lagi nggak enak makannya, dia itu lagi butuh disuruh makan, disemangatin. Jadi suasananya harus bikin nyaman, makanannya juga dibikin nyaman, tapi isinya penting, nutrisinya cukup, gizinya baik. Oke. Nah, itu dia bincang-bincang kami dengan Dokter Luana. Sebelumnya terima kasih banyak dokter. Udah bincang banyak-banyak dengan kami. Nah, salam sehat untuk semua sobat Anyo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Dadah. Dah.